Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Swanta Rajut. Hari ini kembali lagi aku Niki bakalan belajar bareng teman-teman gimana caranya ngerajut yang gampang gitu. Oke. Gimana nih teman-teman, kemarin udah mulai belajar mengenai 3 tusukan? Udah dipelajari bener-bener apa belum? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh ya langsung tulis di komen di bawah apa yang ditanyakan, terus kesulitannya di mana, nanti boleh langsung ditanyakan. Nah, kali ini di video kali ini aku mau lanjutin, kita langsung bikin ini. Aku udah pegang, jadi kayak ada tempat serbaguna gitu. Ini bentuknya kecil, jadi aku bikinnya emang sengaja kecil. Nanti bisa teman-teman bisa ngikutin sesuai ukuran ini atau bisa bikin ukurannya lebih gede, nanti terserah. Jadi ini nanti aku rencananya dipakai buat tempat koin, buat tempat bros, atau buat tempat benda-benda lainnya yang memang mini-mini gitu. Makanya aku bikinnya juga mini. Nah, sebelum lanjut ke sini, aku mau minta maaf dulu nih sama teman-teman karena di video yang sebelumnya itu ternyata bagian belakangnya ada yang terpotong. Nah, itu sebenarnya videonya sudah selesai. Jadi sampai situ memang sudah selesai, tapi bagian closingnya ternyata kepotong. Memang kepotong gitu, dan pas waktu upload memang nggak ngecek sampai belakang lagi gitu karena dikira udah selesai semua. Jadi aku minta maaf banget sama teman-teman, mungkin videonya yang terakhir mungkin kok terakhirnya kayak begini gitu. Jadi itulah teman-teman gitu kan, sebagai manusia biasa kita memang sering tidak luput dari kesalahan gitu. Oke, alasan aja ya. Oke nih teman-teman, jadi untuk yang ini aku nanti mau, ini simple banget buat teman-teman yang memang udah bisa. Ini pasti sambil tutup mata pasti udah selesai gitu kan. Cuma memang bagi teman-teman yang memang baru pertama kali pegang hakpen, pasti ini kelihatan susah. Nah, yang aku pakai di sini ini hanya pakai tusuk rantai dan juga tusuk tunggal. Jadi ini hanya pakai 2 tusukan aja, nggak pakai tusuk yang lainnya. Dan dia pun juga nggak pakai pola-pola yang ribet nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh nggak ribet gitu. Nah, nanti juga ada. Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih teman-teman, karena mungkin kalau lama-lama bosen ya lihat aku. Langsung aja yuk kita bikin. Oke teman-teman, ini ada beberapa bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ada benang polyester. Ini aku pakai benang polyester warna abu. Kemudian di sini juga ada benang polyester warna orange. Terus ini ada korek api. Di sini juga ada pen, aku pakai nomor 34. Oke, terus kemudian di sini juga ada gunting. Ini buat jaga-jaga aja kalau misalkan nanti ada yang harus digunting. Oke, nah pertama kita akan membuat pola bagian bawah membentuk lingkaran seperti ini. Nah, kita akan membentuk lingkaran seperti ini bagian bawahnya dulu, kemudian nanti kita bikin bagian atasnya ini. Nah, untuk yang pertama aku pakai benang warna abu-abu dulu ya. Aku pakai benang warna abu-abu. Oke, bahan-bahan lainnya kita singkirkan dulu supaya fokusnya bisa maksimal. Nah, ini aku pakai benang warna abu-abu. Oke, yang pertama sama yang kemarin ya teman-teman. Jadi kita harus bikin dulu tusuk rantai. Kita bikin tusuk rantai, caranya sama, kita ambil dari depan, kita putar 360 derajat, kemudian kita ambil 1 tusuk rantai. Oke, sudah jadi. Jadi ini tuh untuk awalan aja ya. Jadi ketika teman-teman nanti ngitung, misalkan mau bikin berapa tusuk rantai, ini nggak usah dihitung. Jadi dihitungnya mulai dari yang pertama. Nah, sekarang aku mau bikin 4 tusuk rantai. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai 4. Ini ada 4 tusuk rantai. Kemudian bagian sini ujung kita sambungkan ke tusuk rantai nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik mundur. Kita sambungkan, kita ambil lagi. Terus kita kunci pakai ini tadi tusuk tunggal ya. Oke, sekarang sudah jadi. Kemudian
ini oke ya, sudah jadi. Terus kemudian kita membuat sekarang tusuk tunggal dengan 6 kali tusuk tunggal. Jadi kita bikin tusuk tunggal sebanyak 6 kali ya. Kita hitung, 1 tusuk tunggal, 1 2 3 4 5 6. Oke, ini sudah jadi 6 tusuk tunggal. Kita hitung ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah lengkap, ada 6 tusuk tunggal. Ini lihat ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita masukkan di tusuk tunggal yang pertama tadi. Kita sambung. Oke, kita sambung langsung seperti ini. Kita sambung seperti ini. Oke. Nah, ini masuk lagi di sini tusuk tunggal. Setelah ini, nah ini kan tadi ini lingkaran pertama, sekarang lingkaran kedua. Lingkaran kedua, teman-teman harus isi masing-masing lubang ini dengan 2 tusuk tunggal. Yang tadi udah aku masukin 1 tusuk tunggal, sekarang aku masukin lagi ya 1 tusuk tunggal lagi. Nah, ini di lingkaran di lubang pertama. Lubang kedua sama aku masukkan lagi 2 tusuk tunggal. Nah, ini sekarang di lubang ketiga, 1 tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal. Terus kemudian ditusukkan di lubang keempat, aku masukkan lagi 1 tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal. Oke. Terus lagi di lubang nomor 5 aku masukkan 1 tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal. Ini yang terakhir, 1 juga tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal. Oke, sekarang sudah kita sampai di ini adalah ini terlihat ya, 2 lingkaran, 1 lingkaran pertama, 2 lingkaran ketiga. Di lingkaran ketiga ini kita buat selang-seling. Jadi nanti di lubang pertama kita isi 1 tusuk tunggal, di lubang kedua kita isi 2 tusuk tunggal juga. Jadi ini 1 tusuk tunggal. Di sini kita masukkan 2 tusuk tunggal. Di sini 1 tusuk tunggal. Di sini 2 tusuk tunggal. Di sini 1 tusuk tunggal, di sini 2 tusuk tunggal. Masih lanjut, di sini 1 tusuk tunggal, di sini 2 tusuk tunggal. Di sini 1 tusuk tunggal lagi, di sini 2 tusuk tunggal. Di sini 1 tusuk tunggal, di sini 2 tusuk tunggal. Oke. Ya, sudah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan nih teman-teman, nanti kalau lingkaran dia akan jalannya tuh lurus terus, melingkar begitu. Jadi nanti ketika ini semakin lebar, tusukan-tusukan yang teman-teman masukkan di sini nanti bisa divariasikan sesuai kira-kira ini nanti jadinya dia bakalan kendor atau bakalan rapet. Kalau misalkan cukup rapet, jadi nanti ini bisa divariasikan, bisa jadi nanti di sini 2 tusuk tunggal, misalkan ini ya, ini 2 tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal lagi, 1 tusuk tunggal lagi. Jadi selang-selingnya diganti. Kalau tadi yang pertama itu yang di sini kan tadi 6 tusukan, terus kemudian yang di sini 2 tusukan, masing-masing lubang ada 2 tusukan, terus yang ketiga masing-masing lubang kita selang-seling, 1 lubang 1 tusukan, 1 lubang 2 tusukan. Nah, yang ketiga ini bisa kita sesuaikan 1 lubang 1 tusukan, 2 lubang depannya 2 tusukan seperti itu. Tapi nanti teman-teman yang ke depan terus
yang seterusnya ini bisa disesuaikan apakah dia butuh untuk di double, tusukannya di double atau enggak. Kalau enggak, teman-teman bisa satu, nanti kalau mungkin dia mengkerut lagi, teman-teman bisa isi dengan 2. Nah, ini aku isi 2 lubang, 2 tusukan dalam satu lubang. Ini 1 tusukan, terus kemudian depannya lagi 2 tusukan, depannya lagi 2 tusukan, depannya lagi 1. Ini 2121 ya. Ini 2 221 221 kalau ini. 1 tusukan, ini 2 tusuk. Ini 1 tusuk. Ini 2 tusuk. Ini 1 tusuk. Ini 2 tusuk. 1 tusuk, 2 tusuk. Oke, mungkin sampai sini teman-teman agak bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih harus diisi 2 tusuk atau diselang-seling 2 tusuk gitu ya. Jadi gini teman-teman, ini kan kita mau bikinnya lingkaran. Ketika kita membuat lingkaran, ini kan semakin kesini semakin melebar gitu kan. Nah, kalau kita isi satu seterusnya, dia tidak akan melebar jatuhnya, tapi akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini jadinya. Jadi dia tidak bisa lurus, nggak bisa lurus kayak begini, nggak bisa. Kita coba ya. Ini aku kasih contoh ya. Ini aku kasih contoh, semuanya aku isi satu-satu. Nggak ada yang di double. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini nyampe sini aja udah mulai kelihatan nih teman-teman, dia nggak bisa lurus kan, jadinya nih secara otomatis dia langsung ngebawa ke atas. Nah, seperti ini kan, jadinya dia nggak bisa pipi, dia nggak bisa dipakai buat bawah, nggak bisa bikin alas, nggak bisa dia. Lihat hasilnya seperti ini kan. Oke, lihat ya, ini aku bongkar lagi. Nah, itu kenapa harus dibikin diselang-seling gitu. Terus mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi, kenapa terus gimana kalau misalkan kita isi dua-dua semua? Sama, kalau kita isi dua-dua semua, jatuhnya ini benang akhirnya akan longgar. Jadi ketika longgar, ini tuh apa ya, kayak ketika longgar, ini jatuhnya kalau kita isi dua-dua semua pinggirnya, jadinya longgar. Terus akhirnya ini tuh nggak bisa rapi gitu. Bahannya itu bawah itu nggak bisa rapi, makanya teman-teman nanti kalau bikin disesuaikan aja, kira-kira dia butuh di double atau dia butuh di double-nya berapa banyak gitu, jadi harus disesuaikan. Nah, aku bikin lagi ya lanjutnya ya. Ya, sampai juga nih teman-teman, aku udah selesai bikin bagian bawahnya. Ini ada ukurannya sekitar 6-7 diameternya ya, 6-7 cm. Nah, ini teman-teman
Kalau misalkan teman-teman mau bikin tempatnya agak besar, ini boleh terus diputar-putar terus sesuai keinginan teman-teman gitu. Kalau ini kan aku bikinnya segini aja karena mungkin nanti bisa dipakai buat tempat bros, buat tempat koin, buat tempat apa. Jadi aku bikinnya kecil aja. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus membuat bagian tepinya. Nah, kita harus bikin bagian ini sini. Kita harus bikin bagian sini. Terus gimana cara bikin ini? Apakah kita harus memotong benangnya? Enggak. Jadi enggak ya teman-teman. Kita nggak perlu memotong benang. Jadi nanti langsung kita tarik benang untuk membuat pola ke atas seperti ini. Caranya gimana? Nah, teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman tadi bikin pola menggunakan tusuk tunggal, teman-teman kan masuk di bagian sini. Teman-teman itu mengambil benang di bagian sini. Nah, ini kan ada kaitan satu, ini ada pengait satu yang teman-teman masukkan. Ini ada bagiannya. Oke, di sini. Ini ada yang satu, yang depan, satu yang belakang. Nah, ketika kita membuat pola ke atas, yang kita gunakan hanya yang bagian belakang saja. Ini ya, bagian ini tidak perlu. Jadi hanya yang ini. Ditambah, teman-teman lihat, perhatikan bagian belakang itu ada ini garis-garis ini. Nah, jadi yang kita masukkan itu adalah lubang yang ini sama yang ini. Kita coba ya. Nih, teman-teman perhatikan ya. Kita ambil satu yang belakang, kemudian kita tambahkan yang di belakang sini. Masih sama, kita masih menggunakan tusuk tunggal. Yang membedakan hanya lokasi di mana kita mengambil, mengkaitkan. Nah, ini di sini. Oke, masih lagi di sini. Jadi ini semua memutar. Terus sampai nanti sampai di ujungnya ya. Jadi tetap sama semuanya, jadi ngambilnya harus kayak gini. Kalau kita ngambil semua, dia nggak akan bisa naik ke atas nanti. Nah, ini kan kelihatan kan, ketika kita ngambil yang setengah, ini bagian depannya ini kan karena kita nggak ambil, jadi dia kayak jadi pembatas gitu. Terus sampai bagian ujung. Oke, kita udah sampai ya. Ini di penghujungnya, kelihatan kan di sini. Karena ini melingkar, jadi memang nggak bisa langsung tersambung, cuma dia jadi di atas bawah gitu. Nah, ini kelihatan kan? Ya, tadi kita mulai dari sini, sekarang ujungnya di sini. Oke, sekarang ini kita tinggal membuat pola yang ke atas nih teman-teman. Jadi untuk pola ke atas itu tidak perlu didouble seperti yang lingkaran di bawah, tapi teman-teman cukup mutar konstan aja ke atas, terus ke atas gitu. Tetap sama, ini kita pakai tusuk tunggal ya, kita pakai tusuk tunggal depan. Jadi memang untuk video kali ini aku fokus di tusuk rantai sama tusuk tunggal aja. Nanti di video selanjutnya aku mau bikin masih sama. Di video selanjutnya mungkin aku mau bikin tetap pouch kayak gini atau tempat serbaguna kayak begini, tapi dengan bentuk di bawahnya kotak atau oval.
Ini lubangnya semua ya sama, maksudnya dua-duanya. Yang membedakan tadi cuma bagian sini, bagian ke atas sampai ke atas sama. Kita tetap pakai tusuk tunggal. Terus melingkar sampai dia tinggi menjulang ke atas. Ya, ini udah jadi setengah. Kita masih akan terus menaikkan lagi. Kita ambil, jadi ini semuanya satu lubang satu tusukan, nggak ada yang double, dua tusukan nggak ada. Nah ini teman-teman, ini ke atasnya nanti juga terserah ya teman-teman mau bikin seberapa besar, seberapa tinggi panjangnya, nanti terserah. Ini juga menyesuaikan, tidak harus mengikuti, untuk ukuran tidak harus mengikuti dari video ini, tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan pengennya teman-teman mau bikinnya seberapa gede. Nah itu silakan. Nah ini sudah hampir selesai untuk bagian atasnya. Oke, ini kelihatan kan? Ini tadi pembatas bagian bawahnya dan ini bagian atasnya, jadi udah cukup sekian. Oke, nah sekarang kita kunci ya. Kita kunci karena ini udah selesai, jadi kita kunci. Cara kuncinya gimana? Cara kuncinya kita pakai tusuk rantai biasa. Kita masukkan di lubang depannya. Kita ambil. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini tusuk rantai ya, teman-teman. Nah, ini kan masih begini nih. Kemudian kita kunci satu lagi menggunakan masih tusuk rantai. Oke, udah nih, udah. Nah, sekarang kita gunting. Kita guntingnya pakai korek api supaya benangnya lebih rapi. Oke, ya sudah jadi serbaguna-nya. Nah sekarang kita percantik lagi ya teman-teman. Jadi lihat bagian belakang, bagian samping rapi kan. Nah ini sekarang kita percantik lagi dengan benang yang warna orange tadi. Ini kita percantik pakai benang yang ini ya. Oke, kita bentuk awalan lagi, masih sama caranya seperti ini, putar. Oke, sudah jadi. Nah ini kemudian kita masukkan di bagian atasnya. Ini teman-teman mulainya terserah ya, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, terserah teman-teman, terserah mulainya. Nah ini si lubang ini kita masukkan. Oke, jadi seperti ini. Nah untuk bagian atas ini aku pakai tusuk rantai. Bagian atas ini aku mau pakai tusuk rantai. Jadi ini kita bikin 3 tusuk rantai ya ini teman-teman. Ini kan tadi udah 1, 2, 3. Nah terus kita masukkan di lubang 2 di depannya. Jadi kita langkain satu lubang. Kita langkain satu lubang ini, terus kita masuk di lubang kedua setelahnya. Oke, di sini ya. Tetap ini kita pakai tusuk rantai. Kita ambil lagi 1, 2, 3. Kita langkain satu lubang, kita ambil 3. 1,
2, 3, kita langkain satu lagi, kita ambil lagi 1, 2, 3, kita langkain lagi, dan seterusnya. Ini sebagai pemanis, bagian atasnya kita bikin seperti ini. Gampang banget kan ya? Nah, kalau ada benang-benang kayak begini teman-teman bisa taruh di belakangnya ya, supaya dia lebih rapi. Nah, seperti ini. Taruh di belakangnya, terus nah. Terlihat kan dia, jadi lebih rapi, nggak kemana-mana. Oke, masih terus berlanjut, kita selesaikan ini sampai 1 putaran penuh. Dikit lagi nih teman-teman. Oke, sedikit lagi. Ya, ini kita udah nyampe di penghujung. Sama tadi ini udah aku kunci dan sekarang tinggal motong. Kita pakai korek api, sudah deh jadi. Nah, ini kita tinggal ngerapiin aja ya. Biasanya kalau ngerapiin itu aku masukin di sela-sela sini biar dia nggak kelihatan. Biasanya terserah nih teman-teman mau masukinnya di sela-sela mana, terserah, yang penting dia terlihat rapi dan nggak kemana-mana. Oke, nah, kita gunting, kita korek api. Nah, ini bisa ditempel ya kalau pakai korek api. Kelebihannya kalau pakai polyester tuh kayak begini, dia bisa dikorek, dia bisa rapi, dia bisa ditempel. Nah, oke, ini juga satu lagi, jadi nggak kelihatan benangnya kemana perginya. Oke, jadi deh. Nah, itu tadi teman-teman tutorial cara bikin si mini pouch ini. Teman-teman bisa praktekin di rumah. Mudah-mudahan bisa bikin seperti ini ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan gitu, atau mungkin ada yang kurang dipahami, boleh langsung nanti tulis di komen ya, nanti aku bakalan jawab di sesi-sesi yang lainnya gitu. Ada sesi khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Oke, mungkin itu saja deh aku teman-teman, terima kasih banyak.